Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kali ini kita akan memasuki materi baru, persamaan dan fungsi kuadrat bagian ketiga. Kita akan belajar penjumlahan dan perkalian akar-akar persamaan kuadrat. Untuk bentuk persamaan kuadrat dengan bentuk umum ax pangkat 2 ditambah bx ditambah c sama dengan 0, dengan a tidak boleh sama dengan 0, dan dengan a, b, dan c elemen bilangan real, maka yang pertama, jumlah akar-akar persamaan kuadrat yang perlu diingat adalah jika x1 ditambah x2 sama dengan negatif b per a. Yang kedua, perkalian akar-akar persamaan kuadrat yang perlu diingat, x1 kali x2 sama dengan c per a. Yang ketiga, jumlah kuadrat. x1 kuadrat ditambah x2 kuadrat sama dengan x1 ditambah x2 dikuadratkan kemudian 2 dikali x1 dikali x2. Yang keempat, selisih kuadrat. x1 kuadrat dikurangi x2 sama dengan x1 ditambah x2 dikali x1 kurangi x2. Yang terakhir, jumlah kebalikan. 1 per x1 ditambah 1 per x2 sama dengan x1 ditambah x2 per x2 kali x1. Kita masuk ke contoh soal supaya lebih paham lagi. Diketahui persamaan kuadrat 2x pangkat 2 dikurangi x dikurangi 3 sama dengan 0. Tentukan yang pertama x1 ditambah x2. Tadi kita sudah belajar rumusnya ya. Yang kedua, x1 dikali x2. Yang ketiga, 1 per x1 ditambah 1 per x2. Yang keempat, x1 kuadrat ditambah x2 kuadrat. Kita selesaikan bersama-sama. Kita lihat tadi persamaannya ada 2x pangkat 2 dikurangi x dikurangi 3 sama dengan 0. Kita tahu di sini bahwa a-nya itu 2, b-nya negatif 1, dan c-nya negatif 3. Kemudian yang pertama tadi x1 ditambah x2, rumusnya tadi udah kita pelajari, negatif b ditambah c. Negatifnya ditulis lagi tetap, b-nya diganti negatif 1 karena di sini b-nya itu adalah negatif 1. Terus c-nya diganti negatif 3 karena persamaan tadi kita bisa temukan bahwa c negatif 3. Karena negatif bagi negatif itu positif, tapi di rumusnya ada negatifnya, jadi tetap masih negatif. Lanjut nomor 2, x1 dikali x2. Tadi rumusnya c per a ya, c-nya diganti. C-nya tadi kita temuin bersama-sama negatif 3, terus a-nya diganti 2, jadi negatif 3 per 2, atau bisa juga ditulis jadi pecahan campuran, jadi negatif 1, 1 per 2, atau negatif 3 per 2 sudah betul, tergantung pilihannya yang mana. Lanjut nomor 3, 1 per x1 ditambah 1 per x2. Tadi rumusnya ada 1 per x1 ditambah 1 per x2 itu sama dengan x1 ditambah x2 per x1 kali x2 ya. Karena kita tadi sudah nyari x1 ditambah x2, biar cepet langsung kita masukkan hasilnya yang tadi, yaitu negatif 1 per 3 ditaruh di sini. Kemudian untuk x1 kali x2 nya kita ganti dari hitungan kita tadi, negatif 3 per 2 atau negatif 1 per 2 juga boleh. Kalau ustazah milihnya negatif 3 per 2. Kemudian kita selesaikan. Kalau ada pembagian bertumpuk seperti ini, berarti kita kali terus yang bawah
perkaliannya dibalik, jadi bentuknya jadi negatif 1/3 dikali negatif 2/3. Kemudian kita hitung negatif kali negatif hasilnya positif, atas kali atas, 1 kali 2 ketemunya 2, 3 kali 3 ketemunya 3, jadi 2/9. Udah nggak bisa disederhanain lagi, sudah diselesaikan, jadi ketemunya 2/9. Kita lanjut nomor 4, X2 ditambah X1 pangkat 2 ditambah X2 pangkat 2. Tadi rumusnya X1 ditambah X2 dikuadratkan ya, kemudian dikurangi 2 kali X1 dikali X2. Karena kita tadi udah nyari X1 ditambah X2 ketemunya negatif 1/3, langsung kita ganti aja, X1 ditambah X2 nya diganti negatif 1/3, kemudian dipangkatkan kayak di rumus, kemudian 2 tetap 2. Nah ini X1 kali X2 tadi juga udah ketemu berapa, negatif 3/2. Kita ganti aja jadi negatif 3/2. Kemudian kita selesaikan, negatif 1/3 dikuadratkan ketemunya 1/9 ya, karena 1 kuadrat itu 1, 3 kuadrat ketemunya 9, jadi 1/9. Karena negatif kali negatif positif, jadi hasilnya positif. Kemudian negatif 2 dikali dengan negatif 3/2. Karena ini perkalian, kita coret aja 2-nya, jadi tinggal 3. Nah ini karena negatif kali negatif ketemunya positif, jadi ketemunya positif 3. 1/9 ditambah 3 itu hasilnya 3/9. Gampang kan? Kita lanjut ke materi menyusun persamaan kuadrat. Yang pertama, jika diketahui akar-akarnya. Jadi, jika akar-akar dari persamaan kuadrat diketahui, maka dapat disusun kembali menjadi persamaan kuadrat dengan cara memasukkan ke rumus X dikurangi X1 dikali X dikurangi X2 sama dengan 0. Kita masuk ke contoh agar lebih jelas. Contoh yang pertama, tentukan persamaan kuadrat jika diketahui akar-akarnya 2 dan 5. Kita selesaikan bersama-sama, karena X1 nya 2, X2 nya 5, boleh dibolak-balik, terserah kamu. Kemudian kita masukkan ke dalam rumusnya tadi, X dikurangi X1 dikali X dikurangi X2 sama dengan 0. Kita masukkan saja, X1 nya diganti 2, X2 nya diganti 5. Kalau sudah, kita kali depan kali depan, belakang kali belakang, tengah kali tengah, pinggir kali pinggir. Jadi ketemunya depan kali depan itu ketemunya X pangkat 2, belakang kali belakang, negatif 2 dikali negatif 5 itu ketemunya plus 10, tengah kali tengah, negatif 2 kali X itu ketemunya negatif 2X, pinggir kali pinggir itu X dikali negatif 5 ketemunya negatif 5X. Karena ini ada yang sejenis, negatif 2X dengan negatif 5X ini sejenis, jadi bisa diselesaikan atau disederhanakan, jadi X pangkat 2 dikurangi 7X ditambah 10, jadi negatif 2X dikurangi 5X atau negatif 2X min 5X itu ketemunya min 7X ya. Nah ini yang namanya persamaan baru, X pangkat 2 dikurangi 7X ditambah 10, itu namanya persamaan baru. Contoh yang kedua, tentukan persamaan kuadrat jika diketahui akar-akarnya 2 kurangi akar 3 dan 2 ditambah akar 3. Kita selesaikan bersama-sama. Kita tentukan dulu X1 nya 2 kurangi akar 3 dan X2 nya 2 ditambah akar 3. Boleh kamu bolak-balik, terserah. Kemudian kita masukkan ke rumus kayak yang contoh pertama tadi, X1 nya diganti 2 kurangi akar 3, X2 nya diganti 2 ditambah X3. Kemudian dikali seperti biasa, depan kali depan, belakang kali belakang, pinggir kali pinggir, tengah kali tengah. Depan kali depan itu X pangkat 2 ya, belakang kali belakang, terus tengah kali tengah,
yang ini pinggir kali pinggir. Udah, kita hitung bersama-sama. X pangkat 2 nya tetap ya, kita hitung ini X kali negatif X dikali 2 ketemunya negatif 2X. Negatif X dikali negatif 3, negatif kali negatif positif ya, jadi ketemunya positif X pangkat 3. Negatif X dikali 2 ketemunya negatif 2X. Negatif X dikali dengan akar 3, negatif kali tambah ya, jadi ketemunya negatif ya, negatif 3. Kemudian yang belakang kali belakang, oh ini plus ya, maaf ya, 1 plus 1 min, ini ketemunya 1. Kalau nggak percaya, 2 kali 2 berapa? 4 ya. Belakang kali belakang, akar 3 kali akar 3, negatif, yang satu negatif, yang satu positif itu kan negatif, jadi 4 dikurangi 3 ketemunya 1. Yang tengah kali tengah, pinggir kali pinggir, nanti mesti hasilnya 0. Jadi kalau ada persamaan yang beda tanda tapi dengan angka yang sama, kamu cukup menghitung yang depan sama depan, depan kali depan, terus belakang kali belakang aja udah ketemunya 1. Kalau udah ini yang sama kita jadiin 1. Ini min 2x sama min 2x bisa ya, sama ya, jadi min 4x. Nah yang ini positif x tambah 3 sama positif sama negatif x akar 3 itu bisa hilang karena yang satu plus yang satu min. Ini kayak 1 ayam dikurangi 1 ayam, jadi 0 ketemunya itu ya. Nah ini yang dinamakan persamaan kuadrat baru, X pangkat 2 kurangi 4X ditambah 1. Kita akan belajar tentang persamaan kuadrat baru jika diketahui jumlah dan hasil kali akar-akar. Kalau tadi kan yang diketahui akar-akarnya, kalau sekarang yang diketahui jumlah akar sama hasil kali dari akar-akar. Jika X1 ditambah X2 adalah jumlah akar-akar dari persamaan kuadrat dan X1 kali X2 adalah hasil kali akar-akar dari persamaan kuadrat, maka dapat disusun persamaan kuadrat dengan rumus seperti ini. X pangkat 2 dikurangi X1 ditambah X2, X ditambah X1 kali X2. Kita langsung lebih paham lagi. Untuk contoh yang pertama, jika diketahui X1 ditambah X2 itu sama dengan negatif 4 dan X1 dikali X2 itu sama dengan 15, maka tentukan persamaan kuadratnya. Kita masukkan ke rumus aja langsung. X1 ditambah X2, tadi di sini di soal ada berapa? Negatif 4. Masukin aja, diganti sini. Terus X1 dikali X2, ini tadi 15 ya, kita ganti 15, udah selesai, tinggal dilanjutin aja. X2 nya tetap negatif kali negatif ketemu positif, udah selesai, positif 4x, udah ketemu. X pangkat 2 ditambah 4x ditambah 15 sama dengan 0, selesai. Kita masuk contoh kedua yang agak rumit. Jika alfa dan beta adalah akar-akar persamaan 2x pangkat 2 dikurangi 14x dan 12 ditambah 12 sama dengan 0, maka tentukan persamaan kuadrat baru yang mempunyai akar-akar alfa tambah 2 dan beta tambah 2. Kita selesaikan bersama-sama. Kita cari jumlah dan hasil kali akar-akarnya dulu dari alfa dan beta. Jadi kita misalkan kalau akar-akar yang pertama itu namanya alfa dan akar-akar yang kedua itu namanya beta. Kita cari pakai rumus dulu. Kalau tadi
X1 ditambah X2 itu rumusnya min B per A. Nah, ini X1 tambah X2 nya diganti alfa sama beta karena kita namain akarnya itu alfa sama beta, karena di soal kita diminta nyari akar-akar yang dikasih nama alfa sama beta, jadi diganti. Udah, kalau gitu kita masukin aja. B nya 14 dapat dari soal, negatif 14 dapat dari soal, A nya 2 juga dapat dari soal sini, masukin terus dihitung ketemu 7. Terus kita cari lagi alfa kali beta ya. Kalau tadi rumusnya C per A, masukin lagi C nya tadi dari soal ketemu 12, A nya ketemu 2, dihitung ketemu 6. Kemudian kita akan mencari akar-akar baru karena tadi mintanya alfa tambah 2 dan beta tambah 2, jadi kita harus ikut soal. Dari hasil yang kita cari tadi tinggal kita tambah 2 aja. Jadi kalau tadi ditambah 2, 7 tambah 2 nggak boleh, jadi harus pakai langkah-langkah seperti ini. Tadi kan kalau X1 namanya alfa, sekarang X1 nya alfa tambah 2, jadi diganti aja alfa tambah 2 ditambah beta tambah 2, maksudnya sama kayak tadi X1 ditambah X2. Terus kita pecah ya, yang alfa sama beta dideketin, yang 2 sama 2 bisa dihitung jadi plus 4. Nah, alfa sama beta tadi udah ketemu, kita ketemu 7, terus tinggal 7 ditambah 4 sama dengan 12. Hati-hati jangan 7 ditambah 2, nanti salah ya, harus ada langkah-langkahnya. Yang kedua, perkalian ya. Kalau tadi alfa kali beta itu maksudnya X1 kali X2. Kalau sekarang karena akar baru, karena X1 nya itu alfa tambah 2, ya udah alfa tambah 2 itu maksudnya X1, beta tambah 2 itu maksudnya X2, jadi X1 kali X2. Kalau udah gini, kita cari kayak biasanya, depan kali depan, belakang kali belakang. Depan kali depan itu alfa kali beta, belakang kali belakang itu 2 kali 2 ketemu 4. Terus pinggir kali pinggir sama tengah kali tengah. Ini udah ustazah sederhanain, jadi ketemunya nanti jadi seperti ini, 2 kali alfa tambah beta. Terus kita tinggal masukin aja, diganti alfa kali beta tadi kita udah nemu, ketemunya 6 di sini. Tinggal kita ganti jadi 6. 2 nya tetap 2 kali alfa tambah beta juga udah ketemu, tadi ketemu 7, udah masukin diganti 7, terus ditambah 4 tetap. Kalau udah dihitung ketemu 24. Kalau udah, kita masukin lagi ke rumus yang tadi. X1 pangkat 2 dikurangi X kuadrat dikurangi X1 ditambah X2 kali X ditambah X2 kali ditambah X1 kali X2 ya. Jadi diganti jadi sama akar-akar baru, yang tadinya X1 diganti alfa tambah 2, yang tadinya X2 diganti alfa diganti beta tambah 2. Yang perkalian juga sama. Kalau udah dimasukin ke rumus, ini tadi kita udah nyari ketemu 11, tinggal ganti 11. Yang belakang ini tadi kita udah ketemu berapa, 24, dia udah diganti 24, ketemu deh akar persamaan kuadrat baru, yaitu X pangkat 2 kurangi 11X ditambah 24 sama dengan 4. Kita lanjutkan persamaan kuadrat dalam kehidupan sehari-hari. Untuk menyelesaikan persamaan kuadrat dalam kehidupan sehari-hari, Ustazah udah menyiapkan langkah-langkahnya agar kamu lebih mudah dalam menyelesaikan soal. Yang pertama, ubahlah bentuk satuan dalam permasalahan menjadi variabel. Yang kedua, susunlah permasalahan tadi menjadi bentuk persamaan kuadrat. Yang ketiga, selesaikanlah persamaan kuadrat. Gampang.
contoh, luas lapangan sekolah berbentuk persegi panjang adalah 9.900 meter pangkat 2. Jika panjangnya 20 meter lebih dari lebarnya, maka panjang dan lebar lapangan tersebut adalah. Kita selesaikan bersama-sama ya. Langkah pertama tadi adalah mengubah satuan menjadi variabel. Kita tulis dulu yang diketahui apa ya. Yang pertama luasnya tadi 9.900. Terus kalimat selanjutnya panjangnya 20 meter lebih dari lebarnya. Jadi 20 meter ditambah lebar. 20 ditambah lebar, terus lebarnya kita misalkan jadi X. Jadi 20 ditambah X karena kita nggak tahu lebarnya berapa. Nah, lebar tadi diganti sama X. Kita susun persamaan kuadrat karena luas persegi panjang itu rumusnya panjang kali lebar. Jadi kita gunakan rumus luas. Panjangnya tadi kan kita udah mengubah jadi variabel ya, jadi 20 tambah X ditulis. Panjangnya ditulis dimasukin ke rumus. 20 tambah X, lebarnya diganti X, luasnya tetap luas. Terus luasnya diganti 9.900. Kemudian kita selesaikan perkaliannya. 20 kali X itu ketemunya berapa? 20. Terus X kali X ketemunya X pangkat 2 sama dengan 9.900 nya tetap. Kalau udah begini, terus kita tuker biar mirip sama kayak persamaan kuadrat yang X pangkat 2 nya di depan, terus X nya di belakang. Cuma tukar tempat aja. X pangkat 2 nya tandanya plus, jadi kalau dia pindah ke depan dia nggak berubah tanda. 20X juga tandanya plus, jadi kalau dia pindah ke belakang plusnya ngikut di sini. Kalau udah, kita pindah ruas 9.900 nya ya. Kalau pindah ruas itu kan yang tadinya plus jadi negatif, yang tadinya negatif jadi positif, yang tadinya kali jadi bagi, yang tadinya bagi jadi kali, yang tadinya kuadrat jadi akar. Nah, ini karena 9.900 nya plus, jadi kalau pindah ruas dia berubah jadi min. Kalau udah gitu kita selesaikan persamaan kuadrat. Jadi langkah yang ketiga, kita selesaikan seperti biasanya dengan mencari akar-akarnya. Kalau kamu masih inget ya, kalau nggak belajar lagi. Jadi dengan kita tahu persamaan kuadrat yang tadi, X pangkat 2 ditambah 20X dikurangi 9.900, kita cari itu ketemunya. Bu, boleh pakai cara memfaktorkan, boleh pakai rumus ABC juga boleh, tapi ustazah pakainya yang memfaktorkan ya. Ini kalau kamu lupa itu pakai kotak belah ketupat itu. Nah, kalau udah ketemu biasanya, kalau udah kan sering pakai biasanya langsung ketemu gampang. Jadi ketemunya plus 110 sama negatif 90, terus dimasukin ke rumus. Kalau udah ketemu deh X ditambah 110 sama dengan 10 atau X minus 90 sama dengan 0. Ketemu X yang pertama itu negatif 10, X yang kedua 90. Kenapa kita nggak pakai yang negatif 110? Karena kalau panjang itu nggak mungkin bernilai negatif kan. Coba kamu mengukur panjang tanganmu, nggak mungkin negatif ya, selalu positif. Jadi kita pakainya yang 90. Sehingga kita masukin ke variabel yang tadi yang kita ketahui, kalau tadi tuh lebarnya itu sama dengan X, jadi udah langsung ketemu. Kalau ketemu lebarnya itu 90 meter. Lah kalau panjangnya tadi 20 ditambah X, ya udah tinggal ganti aja X nya jadi 90, ketemulah 180 meter. Kalau masih ragu-ragu, dicek lagi. Tadi kan ketemu luasnya adalah 9.900.
Jadi kalau mau nyari luas tadi panjang kali lebar, panjangnya sekarang udah ketemu 110, lebarnya 90 meter, jadi tinggal dikali aja 110 dikali 90 meter, ketemunya sama kan, 9.900. Gitu aja, kita lanjutin besok lagi. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.